Bapak Asisten 1 Pak Ahmad Zaki yang saya hormati, kebetulan beliau satu kampung dengan saya. Sama-sama dari Payakumbuh. Pak Bahtiar, Buya Bahtiar, Buya Bahtiar, karena memang beliau sudah Buya ya. Terus adik saya yang suka menganggap dirinya satu level dengan saya, namanya Gus Pandi Gaus. Dia mestinya panggil saya Uda, tapi tidak pernah dia mau memanggil saya Uda, padahal saya lebih tua dari dia. Makanya karena durhaka kepada saya, tidak terpilih lagi jadi anggota DPR. Ya, jadi Pak Haji Gus Pandi jangan macam-macam ya. Ini Pak Kijal yang mengurus masjid. Saya memang sudah lama enggak ke atas ini. Saya hanya ada di bawah dan liwat-liwat di depan sini. Masjid ini bagi saya pribadi penuh kenangan. Saya tahun 71-72 bekerja di pasar apa namanya itu? Pasar Batingke. Pasar Batingke. Di lantai 2. Blok A. Saya punya kakak Sumando, anak dari yang punya toko Mustika Suara tahun 70-an. Dan Sumando saya itu membuka usaha di lantai 2 dan toko kakak saya itu berdampingan dengan toko kacamata milik Pak Makmur. Masih ada? Belum, masih ada? Tidak ada lagi. Saya sudah lanjut. Orang kaya, tetapi kalau hari Jumat itu mengedarkan apa itu? Mengedarkan apa tadi itu? Ketidak. Makanya saya tadi juga ikut memasukkan uang ke dalam ketidak itu sebagai kenangan apa. Tapi sambil masukkan itu saya ingat Pak Makmur. Orang kaya rendah hati. Terus masjid ini juga mengingatkan saya akan kakak saya, Bazdar Abbas. Istrinya siapa namanya? Jadi Unimai itu hendak pergi ke Solo, tempat acara Aisyah, karena ada saya ke sini. Jadi kalau saya hendak pulang ke Padang, pasti beliau ke Solo. Tapi karena saya ke Padang, beliau tidak pergi ke Solo, tapi ada di sini. Saya rasa untuk membangkitkan memori masa lalu beliau kali ya, mengenang suaminya. Ya bagaimanapun juga sudah 25 tahun beliau menjanda ya. Ya menjanda ya. Iya. Betul. 25 tahun. Yang tidak diperhatikan oleh Muhammadiyah wilayah. Mestinya kalau ada kawan-kawan kita yang janda, itu harus kita perhatikan. Kalau perlu dibela ya. Tapi orang Muhammadiyah ini kurang perasaan kayaknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Ahmad Zaki tadi sudah menyebut sedikit informasi yang luar biasa tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah oleh pihak-pihak tertentu itu disimpulkan sebagai salah satu ormas keagamaan terkaya nomor berapa ya? Nomor 4.
Saya sebagai personil yang ada di pimpinan pusat Muhammadiyah antara gembira dan galau dengan pemberitaan yang viral tersebut. Kenapa saya gembira? Karena dunia hari ini telah mengakui kiprah dari organisasi kita. Jadi secara nasional, regional, dan global, nama Muhammadiyah itu sudah disebut. Nama Muhammadiyah sudah diperhitungkan di dunia. Tetapi di balik berita itu ada ketakutan pada diri saya. Apa yang membuat saya takut? Kalau seandainya Muhammadiyah sudah menjadi organisasi terkaya di dunia, untuk apa dibantu lagi? Itu tuh. Kan kita kalau bantu, kalau masih du'afa kan, kalau masih mustad'af, ini sudah mendunia. Saya rasa berita ini harus kita perhatikan ya. Maslahat dan mudaratnya. Maslahatnya trust atau kepercayaan terhadap Muhammadiyah meningkat. Dengan kita menjadi organisasi yang terkaya, trust atau kepercayaan masyarakat kepada kita meningkat. Dan tidak hanya masyarakat kita, tapi masyarakat dunia juga akan meningkat. Tapi di sisi lain seperti saya katakan tadi, orang mungkin sudah mulai akan mengalihkan sumbangan dan bantuannya kepada organisasi keagamaan yang lain. Kalau itu yang terjadi, maka masalah kita juga akan semakin membesar. Kecuali untuk Muhammadiyah di daerah-daerah tertentu. Kalau Muhammadiyah di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jogja, mungkin dampak negatifnya kecil. Karena secara ekonomik dan finansial Muhammadiyah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jogja sudah cukup kuat. Tapi bagaimana halnya dengan Muhammadiyah di mana? Di mana? Di Sumatera Barat, kata Bapak ya. Oke, kata saya nih. Bagaimana halnya dengan Muhammadiyah di Sumatera, kata beliau. Siapa namanya, Pak? Abdi. Kata Buya Abdi, bagaimana masalah dengan Muhammadiyah Sumatera Barat? Ya, dalam kesimpulan saya ya pasti Muhammadiyah Sumatera Barat akan terkena dampaknya. Gitu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena orang sudah terlanjur melihat kita sebagai organisasi terkaya, ya sudah, jadi organisasi yang terkaya aja langsung gitu. Jadi kalau orang sudah terlanjur mencap kita kaya, jangan kita pertahankan diri kita yang tidak kaya itu untuk kita tidak kaya gitu. Kalau orang menganggap kita kaya, ya kita harus berusaha, berjuang sekuat tenaga, ya kita memang kaya gitu. Nah, lalu bagaimana caranya itu Pak Andrabas? Di Minangkabau itu ada kata-kata yang bagus ya.
kita itu harus tajam raso je pareso. Iya gitu ya. Orang Padang itu orang yang raso je paresonya bagus. Saya punya keyakinan orang kalau raso je paresonya bagus biasanya sukses. Kalau dalam bidang ekonomi biasanya ekonominya kuat gitu. Jadi kalau seandainya ekonomi tidak bagus, ekonomi tidak kuat, tanda apa itu Pak Narabas? Tanda apa itu Pak? Jika raso dan paresonya bagus, maka ekonomi dan keuangannya akan bagus. Jika ekonomi dan keuangannya kurang bagus, tandanya apa itu? Tandanya apa itu Pak? Bapak tanda apa Pak? Tanda raso japaresonya kurang itu. Kalau begitu, jika ekonomi dan keuangan Muhammadiyah di Sumatera Barat ini kurang bagus, tanda raso japareso di lingkungan Muhammadiyah Sumatera Barat kurang bagus. Saya tidak percaya orang Minangkabau itu, orang Sumatera Barat itu tidak punya duit. Tidak percaya saya. Orang Sumatera Barat itu orang nembak piti. Jadi orangnya kayu, organisasinya miskin kata bapak ya. Oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana cara supaya orang yang kaya itu bisa membantu kita supaya organisasi kita ini kaya. Ada orang Batu Sangkan yang Cadia, orang Sumania. Suman itu sangka deh. Ada orang Batu Sangka, orang Sumania yang Cadia. Tapi ala almarhum, sudah almarhum beliau. Namanya Dr. Alfian. Pernah dengar? Kalau yang muda-muda mungkin tidak kenal. Apa kata Pak Alfian? Dia bilang begini, sebuah ideologi akan maju dan tidak maju tergantung pada tiga hal. Ini kata orang Sumanik nih ya, kata orang Sumanik Batu Sangka, Dr. Alfian. Saya itu bisa juga transfer kepada organisasi. Suatu organisasi akan maju kalau ditopang oleh tiga hal. Yang pertama adalah maju dan tidak majunya sebuah ideologi, sebuah organisasi itu ditentukan oleh siapa yang melahirkan ideologi dan organisasi tersebut. Siapa yang melahirkan? Muhammadiyah dilahirkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Ideologi bangsa kita ini dilahirkan oleh beberapa tokoh, Soekarno, Hatta, Syahrir dan lain. Orang hebat-hebat. Yang kedua adalah maju dan tidak majunya sebuah ideologi, sebuah organisasi itu ditentukan oleh
gagasan yang ada dalam ideologi itu. Apa gagasannya? Kalau liberalisme kapitalisme gagasan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ekonomi kepada pasar. Itu gagasan. Kalau sosialisme menyerahkan pengelolaan ekonomi kepada negara. Itu gagasan. Yang ketiga, maju dan tidak majunya sebuah organisasi itu ditentukan oleh sejauh mana ideologi dan organisasi itu bisa memberikan harapan. Jadi kalau organisasi itu tidak menjanjikan harapan, kalau organisasi itu tidak menjanjikan harapan, maka ideologi dan organisasi itu akan ditinggalkan orang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita harus melakukan usaha dan upaya. Dan kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Supaya apa? Supaya ideologi kita dan supaya organisasi kita ini menarik. Ini maaf ini, yang hadir di sini kan orang-orang muda di tahun 70-an ini. Orang-orang muda di tahun 70-an, Pak ya. Kebanyakan yang hadir hari ini adalah orang-orang muda tahun 80, tahun 90, tahun 2000 ya. Tuh. Kalau gitu kesimpulan saya, kayaknya Muhammadiyah ini kurang menarik bagi anak-anak muda. Kalau organisasi kita tidak menarik bagi anak-anak muda, lalu kita proyeksikan ke depan, sementara anak muda itulah pemimpin di masa depan, timbul pertanyaan dari saya, apa yang akan terjadi di organisasi ini? Sementara persaingan di masa depan semakin berat, semakin keras, dan semakin tajam. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir sekarang ini adalah kira-kira kalau kita bicara tentang masa depan, apa yang harus kita kuasai, Pak Andrabas? Dalam kesimpulan saya, yang harus kita kuasai di masa depan kalau kita ingin menjadi penentu, itu adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau iptek itu ilmunya bukan ilmu-ilmu sosial, itu ilmu-ilmu eksakta itu. Saya tidak mengabaikan bahwa ilmu sosial itu penting, iya penting, tapi ilmu sosial itu tidak akan bisa membuat pesawat yang bisa menghantarkan kita ke bulan, dan tidak bisa. Sekarang orang berebut untuk menghegemoni antariksa. Orang sekarang berebut untuk menghegemoni artificial intelligence. Dulu orang berperang beradab-adapan. Tuanku Imam Bonjol berperang melawan Belanda beradab-adapan. Sekarang enggak lagi beradab-adapan. Houthi dari Yaman tembakan peluru kendalinya ke Israel itu. Iran menembakkan dari Israel ke Houthi menembakkan
peluru kendalinya kepada kapal yang berlayar di Laut Merah ya. Dari jauh itu tembakan. Jadi perang masa depan adalah perang jarak jauh. Perang masa depan adalah perang teknologi. Dan negara yang akan diperhitungkan di dunia, akan disegani dan ditakuti di dunia, kalau dia punya persenjataan yang canggih, yang namanya senjata nuklir. Makanya ada negara kecil tapi ditakutin. Trump saja tidak berani neko-neko sama dia tuh. Negara apa itu kira-kira? Negara Korea Utara kan, Kim Jong Un ya. Meskipun rakyatnya menderita, tapi dia punya peluru nuklir, kan senjata nuklir. Dan syukur alhamdulillah juga Muhammadiyah, entah UAD, entah UMJ juga sudah bisa membuat apa? Rudal selesai. Hah? UAD ya? Bisa. Tuh. Jadi Bapak dan Ibu, suatu negara akan maju, suatu bangsa akan maju kalau negara dan bangsa itu menguasai iptek. Cuma sayang, negara dan bangsa kita ini belum lagi bisa menguasai iptek. Kita punya perguruan tinggi yang banyak, tetapi kita belum menguasai iptek. Maaf ini, salah seorang pengusaha terkaya dari Sumatera Barat yang punya produk kosmetik. Ada dua orang terkaya yang usahanya kosmetik. Satu Ibu Nur Hayati Subakat, yang satu lagi siapa? Ada dua orang terkaya di negeri di Sumatera Barat ini yang sudah triliunan lah ya. Bisnisnya kosmetik. Satu Ibu Nur Hayati Subakat, yang satu siapa? Siapa? Tony Firmansyah. Orang mana dia? Pesisir Selatan. Orang pesisir selatan. Di mana pesisir selatannya? Tapan. Itu 90% bahan baku untuk kosmetik itu impor itu. Impor. Jadi kita memproduksi kosmetik, bahan bakunya belum bisa kita buat. Kenapa belum bisa Pak Nurabas? Ya karena kita tidak menguasai teknologinya. Masih lama ya? Hah? Masih lama. Enggak di Padang kok hati-hati ngomong kacau aja kok itu. Masih lama ya. Yang kedua, saya kemarin baca Bill Gates. Bill Gates bilang begini, beberapa dasawarsa ke depan itu pekerjaan-pekerjaan kita ini sudah bisa digantikan oleh artificial intelligence. Kalau hari ini kita berlomba-lomba menyekolahkan anak kita ke fakultas kedokteran, dalam prediksi Bill Gates itu nanti profesi dokter itu apa ya? Peran dokter itu kan berkurang. Bapak bilang begini, keluhan saya adalah batuk-batuk gitu ya. Tulis ini di AI, cari AI sini. Artificial intelligence. Itu dia tahu itu. Apa obat yang akan, apa penyakit kita dan apa obatnya. Tinggal kita beli saja obatnya. Jadi kata Bill Gates,
peran dokter di masa depan itu akan berkurang. Pegawai-pegawai biasanya akan berkurang. Yang mungkin tidak akan tergerogoti dan digerogoti oleh aktivitas yang terjadi adalah karya-karya yang bersifat seni. Tuh, seperti main bola. Itu masih menarik, itu main bola masih menarik. Main basket, meskipun bisa dibuat apa namanya itu, gamenya ya, tapi itu tidak menarik kan. Itulah yang dirasakan oleh B.J. Habibie. Dalam kesimpulan B.J. Habibie, jika kita ingin negeri kita ini maju, maka kita harus menguasai iptek. Sehingga beliau mendirikan industri kapal terbang di mana? Di Bandung. Tetapi Pak Habibie tidak sunyi dari kritik. Di depan mata saya, seorang konglomerat di zaman Orde Baru dengan lantang berbicara kepada saya dan teman-teman saya yang menyatakan Habibie itu stupid, Habibie itu bodoh. Kenapa dia katakan bodoh? Karena menurut dia, untuk apa membuat kapal terbang? Beli saja produksi kapal terbang yang ada, pakai. Cara pandang konglomerat itu benar kalau dilihat dari perspektif bisnis. Orang bisnis itu kan beli di tempat yang murah, beli di tempat yang murah, jual di tempat yang mahal. Itu sikap dan pendirian para pedagang. Tapi gara-gara sikap dan cara pandang seperti itulah negeri ini kayak begini sekarang. Tidak pernah kita bisa membuat mobil aja, nggak bisa biarin. Ada seorang tokoh negeri ini akan membuat mobil apa? Mobil SMK ya. Semua orang bergembira karena kita merindu warga bangsa kita bisa membuat teknologi. Tapi janji tinggal janji terus. Apa lagi? Lanjut lagunya. Hah? janji tinggal janji itu pada. Hah? Bulan madu tinggal mimpi kan. Ketipu semua kita ini. Jadi kesimpulan saya, untuk merubah negeri ini memang diperlukan the strong man, manusia yang kuat, berani, yang gagah. Untuk apa? Supaya dia bisa menggerakkan bangsa ini untuk menguasai iptek dan juga menguasai ekonomi. So antara iptek dengan ekonomi itu dua sisi mata uang itu. Bagaimana kita akan bisa menguasai ekonomi kalau kita nggak menguasai iptek? Bagaimana kita menguasai iptek kalau seandainya duitnya nggak ada? Itu dua sisi mata uang itu. Jadi keduanya harus digapai secara bersamaan itu. Kira-kira di tengah-tengah pergumulan seperti itu, posisi kita umat Islam di mana? Dan posisi kita Muhammadiyah di mana itu? Ada seorang guru besar dari Amerika namanya Profesor Dr. Jeffrey Winters. Dia menulis buku judulnya Oligarki. Dan ada seorang cendekiawan namanya Noam Chomsky. Dia menulis buku judulnya Who Ruled the World? Siapa yang akan memimpin dunia?
Di dalam buku itu disimpulkan yang akan menjadi penentu di suatu negeri itu bukan politisi, bukan kaum cerdik cendekia, bukan birokrat, bukan pendidik, bukan budayawan, bukan tentara, bukan polisi. Yang akan menjadi penentu di suatu negeri itu adalah siapa yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Timbul pertanyaan, siapa yang menguasai sumber daya material di Amerika? Yahudi. Bapak pergi ke New York, jalan di Wall Street, itu di kiri kanan itu ada gedung-gedung tinggi, itu milik Yahudi. Makanya Donald Trump itu keras sekali sikapnya mendukung Israel ya karena itu. Karena kalau dia tidak bela Israel, dia akan didongkal itu oleh para pemilik kapital yang ada di Amerika itu, Yahudi itu sendiri. Saya masih ingat ketika presidennya Barack Obama. Barack Obama melarang Israel untuk melanjutkan pembangunan tepi barat. Hentikan, kata Obama. Benyamin Netanyahu terbang ke Amerika. Dia bukan terbang ke Washington DC, tapi dia terbangnya ke New York. Yang dia temui bukan Barack Obama. Yang dia temui adalah segelintir kecil orang yang duitnya banyak sekali. Nah, di dalam pertemuan itu, kelompok kecil yang super kaya itu mengancam Barack Obama supaya mencabut ucapannya. Dan kalau Anda tidak cabut ucapan Anda, kata mereka, kami akan mencabut dukungan kami kepada Anda. Barack Obama tidak mau mencabut. 3 bulan kemudian dia lakukan pooling, karena sebentar lagi dia akan maju dalam pilpres tahap kedua. Begitu dilakukan pooling, suara Barack Obama itu menurun drastis. Nah, kira-kira kalau orang politik kayak Haji Gus Padi Gaus mau nggak kalah? Kan nggak mau kalah kan, meskipun Pak Haji Gus Padi kalah ya kemarin ya. Tapi kan kalahnya Pak Gus Padi kan kalah karena uang juga dia. Nggak mau kalah lah. Oleh karena itu Barack Obama mencabut ucapannya itu. Jadi dari situ bisa kita simpulkan, siapa yang menjadi penentu di suatu negeri, politisi kah atau pemilik kapital? Siapa yang menjadi penentu itu? Politisi atau pemilik kapital? Pemilik kapital. Dulu di zaman Orde Baru ada namanya Soeharto. Soeharto ini mengendalikan pengusaha. Nih, Soeharto di atas, pengusaha di bawah. Dikendalikan oleh Pak Harto itu. Lama Pak Harto bersama mereka. Tapi kemudian entah apa yang terjadi, meskipun saya tahu apa yang terjadi gitu ya. Tidak usah saya ceritakan. Pak Harto tersinggung kepada para konglomerat yang beliau besarkan. Bapak dan Ibu, orang kalau marah kepada kita ya, tidak usah ngomong, tapi bisa dirasakan. Saya punya teman namanya Habib Kirzin, Pak Andrabas. Pak Andrabas kalau pengen tahu orang itu senang atau tidak senang sama Pak Andrabas, coba kan apa yang saya sarankan. Apa? Duduklah di samping dia. Tuh. Kalau Pak Andrabas betah duduk di samping dia, itu tanda orang baik dengan Pak Andrabas. Tapi kalau Pak Andrabas tidak betah duduk di samping dia, itu tanda ada masalah itu. Para konglomerat ini merasakan itu. Ada yang sesuatu yang tidak biasa. Karena mereka manusia,
merasa seperti itu, tentu harus mengambil sikap, mengambil tindakan. Apa yang mereka lakukan? Ya karena orang sudah nggak suka sama kita, ya kita menjauh. Karena orang sudah tidak suka sama mereka, ya mereka menjauh. Dalam ilmu fisika namanya apa tuh? Gerakan apa tuh? Gerakan menjauh dari titik pusat, apa namanya itu? Sentrifugal ya. Dia melakukan gerakan sentrifugal, melakukan gerakan sentrifugal. Gerakan menjauh dari titik pusat. Para konglomerat itu menjauh dari titik pusat. Secara ilmu fisika, begitu mereka menjauh, maka di sini ada ruang kosong. Tuh, angin bertiup dari yang padat ke yang renggang. Karena di sekitar Pak Harto renggang, maka ada yang mendekat, ada yang mengisi ruang-ruang itu. Siapa itu? Siapa? Itulah dia ICIM, Ikatan Cendekiawan Muslim. Siapa pimpin itu? Habibie. Muncullah istilah hijau royo-royo. Jadi Pak Harto dikelilingi oleh warna hijau royo-royo. Sementara mereka yang tadinya dekat menjauh, membangun kekuatan. Berkolaborasi dengan partai oposisi. Berkolaborasi dengan dunia kampus. Yang namanya demonstrasi perlu duit apa enggak? Perlu duit kan? Apalagi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kan? Pertanyaannya, siapa yang biayai? Dari mana dananya? Dan siapa yang membiayai? Siapa yang biayai? Ya para pemilik kapital yang sudah merasa dijauhi oleh Pak Harto. Lalu terjadi reformasi. Tadinya Pak Harto di atas, gini, berhadapan-hadapan. Terjadi reformasi, Pak Harto jatuh. Siapa yang di atas? Pengusaha yang di atas. Siapa yang di bawah? Yang di atas siapa? Pengusaha. Yang di bawah? Penguasa. Jadi kalau di zaman Pak Harto, pengusaha dikendalikan oleh penguasa. Kalau hari ini, penguasa dikendalikan oleh pengusaha. Ada seorang peraih The Nobel, namanya Milton Friedman. Peraih The Nobel, ahli ekonomi ya. Dia bilang begini, bila economic power dan political power berada di satu tangan, maka dia akan melahirkan rejim yang tiranik. Apa itu rejim tiranik? Itu rejim yang zalim. Sekarang ekonomi dan kekuasaan, ekonomi dan politik ada di tangan siapa? Ada di tangan para pemilik kapital. Mengapa bisa terjadi, Pak Andrabas? Kalau dia menguasai kapital, kita bisa paham karena dia pengusaha. Tapi mengapa kok dia juga bisa menguasai politik? Nah itu perlu dikritisi itu. Kenapa dia bisa menguasai politik? Karena politik kita adalah politik yang bersifat transaksional. Saya sekitar 10 tahun yang lalu sempat bertanya sama seorang yang sangat powerful di negeri ini. Karena dia tahu di Sabang sampai Merauke. Pak, untuk jadi wali kota berapa dana diperlukan? Minimal 50 miliar Pak Bas. Untuk jadi gubernur berapa? Minimal 100 miliar, minimal ya. Dan saya tidak tanya berapa untuk presiden. Karena waktu itu provinsi baru 34 per 100 berarti 3,4 triliun kan gitu ya. Siapa yang punya uang 34 triliun? Bapak punya berapa Pak? Pak sekarang di kantong berapa Pak?
Ya kalau bicara 3,4 triliun, apalagi di atas 10 triliun, apalagi di atas 100 triliun, 50 triliun. Di negeri ini yang punya kekayaan hari ini di atas 50 triliun hanya 10 orang. 10 orang cuma. Dari yang 10 orang ini, satu dari keturunan India, satu dari kalangan penduduk asli, 8 dari etnis Cina. Nggak ada wajah di sini nih. Ini wajah miskin semua, ini wajah ini kan. Wajah miskin semua, Bapak. Itu fakta, datar fakta. Nggak bisa diingkari. Pak JK ngomong, negeri ini dikuasai oleh etnis Cina. Pak JK diserang karena mereka katakan Pak JK itu rasialis. Saya bela di media. Pak JK ngomong seperti itu bukan karena dia rasialis, itu adalah fakta yang menyatakan kenyataan seperti itu. Tidak hanya Pak JK, Insinyur Ciputra yang juga Chinese menyatakan demikian. Apa kata Ciputra? Ciputra diwawancarai oleh seorang wartawan. Di ujung wawancara, kalau tadinya di awal dia ditanya terus oleh wartawati, di ujung dia yang bertanya. Pertanyaan gini, Anda tahu, kata Ciputra kepada wartawannya, berapa jumlah perusahaan publik dalam bidang properti di negeri ini? Wartawan geleng, enggak. Dijawab sendiri oleh Pak Ciputra. Jumlah perusahaan publik dalam bidang properti di negeri ada sekitar 45 dan 50. Tanya lagi oleh Pak Ciputra, Anda tahu dari 45-50 perusahaan publik itu yang milik penduduk asli berapa? Tidak tahu juga wartawannya. Dijawab sendiri oleh Pak Ciputra. Dari 45-50 perusahaan publik di negeri ini dalam bidang properti, yang milik penduduk asli satu. Jumlah penduduk asli di sini 93%. Yang non penduduk asli 3%. Yang 3% representasinya